Sama Gatot dengan Mbak Rensi, kamu nanti harus begini, ada nggak perintah-perintah atau? Oh, nggak ada, dia nggak bilang kamu harus begini, enggak. Itu kan tergantung saya maunya saya gimana, ya kan saya nggak, ya dia ngobrol-ngobrol biasa aja. Misalnya kehidupan atau apa ya? Nggak ada kehidupan ya kayak apa ya? Aku juga udah lama ya karena orangnya kan saya orang kuping kanan. Jadi ngobrolnya seperti teman saja. Ngomong aja ketawa-ketawa, kita nyanyi, ya udah gitu. Itu setiap minggu? Dan dia memperkenalkan kalau dia tuh banyak jin gitu. Dan dan cara makan jin-jinnya itu asmat namanya. Baik. Udah gitu doang. Iya, oke. Nah, ada tidak yang Anda lihat kok kontradiksi nih? Perkumpulannya Padepokan untuk pengajian, tapi mungkin ada barang-barang yang aneh yang Anda lihat tidak? Salah satunya ya narkoba. Kalau di saat adik saya udah di situ, saya sudah tidak pernah melihat lagi. Oke, tapi sebelum ya saya pernah lihat ya dia menggunakan asmat itu, jin itu. Oke. Asmat yang dikatakan itu narkoba. Dia nggak bilang narkoba, dia cuma bilang itu asmat. Dan cara pemakaiannya ya seperti itu. Oke. Mbak Rensi pernah diajak juga nggak untuk mencoba asmat itu yang tanda kutip? Ya saya jujur ya, nggak mungkin saya bohong. Ya. Ya saya pernah, maksudnya pernah diajak tapi saya nggak mau. Oke, gimana mengajaknya dia saat itu? Pernahnya ya waktu itu dia mencoba mengeluarkan asmat itu dari mulut dia ke mulut saya. Cuman saya waktu itu saya langsung nggak respect lagi sama dia. Dan mulai dari saat itu saya tidak pernah mau lagi datang ke tempat itu. Anda shock nggak saat itu? Ya dong, shock, karena saya waktu posisi kan masih punya suami. Dan saya tidak menceritakan kejadian itu ke suami saya karena saya tidak mau ada kekacauan dan keributan. Saya merasa gini, ya udah kalau emang itu makanan jin ya udah lu aja yang kasih makan, gue nggak mau, ibaratnya kan gitu. Kok kayak begini ya, aku jadi merasa kayak aduh ini apa sih kayak begini, udah saya langsung udah mulai dari situ saya udah nggak mau lagi. Jadi setelah ditawarkan untuk ikut merasakan tanda kutip asmat ya, yang mungkin saja itu narkoba saat itu, saya nggak tahu itu narkoba kan. Anda kan ya istilahnya Anda sebagai korban di sini kan, atau yang Anda nggak mengerti, tapi kemudian ditawari asmat itu yang dikatakan, lalu Anda langsung tolak. Ya saya tolak. Apa Anda bilang apa saat itu? Enggak, saya nggak bisa, saya punya penyakit pernapasan, saya bilang gitu. Saya nggak mau karena nggak apa-apa, ini bagus untuk pernapasan segala macam. Ya, mencoba untuk memberikan makanan jin itu ke saya gitu. Apa yang dikatakan Gatot ketika ditolak oleh Mbak Rensi? Enggak, dia nggak marah, itu kan tergantung ke kita. Kita nggak mau juga nggak masalah. Gitu, kita ke pribadi masing-masing. Lalu Anda pergi dari situ? Mulai Sejak saat itu tidak pernah balik ke Padepokan. Adik saya datang ke situ. Jadi adik Anda datang ikut bergabung ke Padepokan itu di saat konflik rumah tangganya lagi heboh-hebohnya karena perceraian dia. Dia minta saya nomor teleponnya AA dan saya berikan. Tapi saya nggak nyangka abis dia lama di sana, di Padepokan di sana, datanglah kasus-kasus yang Reza lagi hebohnya perceraian, ngajaklah Elma ke Reza ke sana. Anda nggak khawatir ketika ngasih nomor telepon ke Mbak Elma? Saya nggak ada berpikiran jelek. Saya pikir AA gitu kan orangnya siapa aja welcome. Dan enak juga untuk diajak ngobrol. Oh, berarti dalam obrolannya masih ada manfaatnya, maksudnya? Menasihati. Iya, dia kadang-kadang ngomongnya bermanfaat juga, kadang-kadang yang bagus juga ada cara berbicara. Mungkin orang dengan wibawahnya dia itu yang membuat orang tuh langsung kayak orang segan ngeliat dia gitu. Baik, Mbak Rensi, kita masih akan berbagi lagi ya, karena kan adik Anda kan Mbak Elma Tiana kan juga lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kita dengarkan dulu jumpa pers yang akan digelar oleh Reza Artamevia saat ini. Berubah cantiknya. Mulai lagi dari sini ya, dari sini. Kanan Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas lagi Mbak, kanan Mbak, atas. Ya, sekali. Atas Mbak, ya dari bawah dulu deh. Dari bawah ke tengah. Udah. Oke. Udah. Udah. Sip. Oke, udah. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini. Udah semua udah ditaruh. Udah, cek. Nah, ada. Ada lagi online? Ada lagi? Rekamannya? Udah mulai, Mas. Tar dulu. Nih, kasihan. Udah. Udah semua. Ada lagi?
Ada lagi? Udah sayang, udah. Oke, ada lagi? Udah. Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan ini atas permintaan teman-teman juga. Artinya pertama kami ucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman media yang sudah menunggu mungkin dari pagi ya. Terus yang kedua, kami juga mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dan siapkan, karena juga perjalanan kita juga tadi sangat melelahkan. Oke, sesuai dengan perjanjian yang tadi kita buat, bahwa kita tidak membahas masalah Gatot. Oke, fix. Yang kedua, kita hanya menjelaskan masalah apa yang terjadi hari itu ya, sampai Teh Reza kembali ke Jakarta. Oke, saya akan memulai. Nanti gini ya, untuk tanya jawab kita 15 menit. Pertama dari kanan ke tengah terus ke kiri. Sepakat ya? Baik. Oke, saya mulai. Saya mau menjelaskan kronologi sejak awal kami. Saya perkenalkan dulu. Saya Ramdan, ini Teh Reza, dan ini Bang Kamil. Oke, kami adalah berdua kuasa hukum yang memang mendampingi sejak 2 hari lalu sampai Teh Reza sampai hari ini balik. Dan tadi juga kita semua satu pesawat. Ini gitu. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa klien kami dalam proses penangkapan dan penggerebekan yang terjadi di Lombok, singkat cerita diadakan tes urin. Oke, hari itu positif hasilnya. Nah, kemudian dilakukan penangkapan selama 3 hari. Ya, di hari ketiga malam, saya, Bang Kamil dan Bang Aksa selaku adik daripada Teh Reza mendatangi Polres. Ternyata hari itu ada pemeriksaan darah di laboratorium yang ada di Bali. Setelah kita menunggu di Polres, hari kita mendapatkan informasi ternyata dikirim dan dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Oke. Pada saat di sana ada sedikit pemeriksaan, tapi karena memang larut malam dan waktu tidak memungkinkan, akhirnya diundur untuk keesokan siangnya. Kami tim kuasa hukum ya pada jam 10 pagi mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat, dan kami mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Teh Reza, klien kami. Ya, dasar kami mengajukan yang pertama adanya surat edaran Mahkamah Agung ya yang mengatakan memang korban penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat, bukan kriminal, akan tetapi dia adalah korban dikondisikan harus diobati. Iya, terima kasih masih bersama kami, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan teruskan konferensi persnya ketika nanti Reza Artamevia sudah mulai memberikan atau membuka suaranya. Saya ingin ke Mbak Rensi dulu ya. Mbak Rensi, tadi sejauh Anda sudah menceritakan pengalaman Anda sudah tidak enak dengan Gatot dan akhirnya sampai ke adik Anda. Adik Anda total berapa lama di Padepokan? 9 tahunan. 9 tahun dengan Gatot. Iya. Anda ada nyesel nggak sih kalau nomor telepon saat itu? Kalau sekarang dia penyesalan, menyesal. Oke. Karena waktu dulu saya minta untuk dia nggak usah ke sana, dia marah. Oke. Kayaknya ngebela banget. Itu dari tahun berapa Elma Teana masuk ke Padepokan? Aduh, berarti 9 tahun tuh berapa ya? Mungkin 2006-an ada. Sekitar 2006 ya? Ya. Sampai ke 2015 kurang lebih. Atau Iya. baru keluarnya 1-2 tahun? Enggak, 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun lalu. Oh, berarti ya sudah tahun 2000-an ya. Potong, ya. Nah, di situ saat Elma ikut ada yang lain sama artis juga bergabung? Saya nggak lihat karena memang saya udah nggak pernah memantau perkembangannya di sana. Baik. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kesehariannya saya udah nggak pernah lihat lagi. Kita akan tanya bagaimana perubahannya terhadap Elma Teana ya, tapi kita lihat dulu juga Mbak Rensi apa yang dikatakan Reza Artamevia. Kepada pihak kepolisian di Lombok, Mataram, di Denpasar, kemudian juga kepada keluarga besar BNN, khususnya BNN di Kota Mataram. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua yang begitu baik memperlakukan kami di sana, gitu ya, khusus di sana ini dan sangat profesional. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media cetak, elektronik maupun media sosial, semuanya sosial media yang memberikan perhatian kepada kami gitu. Ya, dan terima kasih kalau masih menunggu katanya seharian. Semoga sudah pada makan ya. Salah sendiri.
sendiri kenapa nungguin saya ya. Tapi enggak, tapi makasih banyak, nanti mudah-mudahan nanti kita, dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun gitu. Jadi ya saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui gitu, dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, kemarin hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya. Jadinya seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, gitu karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya. Saya juga baru tahu, oh begitu toh gitu. Ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi ya alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah. Jadi ya udah, sekarang saya sudah kembali. Sebenarnya sih saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya, yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Benar-benar kita tuh tidak dibeda-bedakan, oh ini Reza, ini karena Reza, enggak, semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa oh BNN itu profesional gitu. Dan mungkin kan kita kadang-kadang kita suka ngeri gitu, negative thinking gitu ya kepada BNN gitu ya. Tapi ternyata pas saya, mungkin ya itu hikmahnya salah satunya saya alami sendiri, oh ternyata mereka begitu profesional dan badan yang independen ya, independen. Jadi ya alhamdulillah bisa semua hasil resultnya ya itulah kenyataan, yang pada kenyataannya tuh itu gitu, alhamdulillah. Jadi ya gitu, berkat doa semuanya, tentunya orang tua saya udah pasti di sini, keluarga besar saya, anak-anak saya gitu, mereka yang langsung urun rembuk langsung ngirim. Kalau Bang Kamil ini langsung dari keluarga orang tua saya, adik saya. Nah kalau Ramadan ini dari anak saya gitu. Jadi mereka bertemu langsung di sana. Jadi Alia, anak putri-putri saya, mereka juga nyari, itu dari keluarga saya juga nyari ya. Kebetulan semua nyambung, ya udah sama-sama jadinya. Alhamdulillah. Tapi Mbak, oke, pertanyaan dari sini dulu. Oke, silakan. Ada mau tanya? Dari bawah dulu deh, dari bawah nih. Oke, berarti saya nggak ada, lanjut ya ke sini ya. Ya. Jadi Teh, bisa diceritain nggak Teh proses, maksudnya kok bisa Teteh berada di kamar? Sebenarnya saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar, itu baru mau ngetok. Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau gitu. Justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang, ada petugas gitu loh. Jadi iya, jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Seperti itu kesannya. Jadi karena saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga, setelah seharian selesai kan pagi ya. Belum naik, belum sama sekali belum ke kamar itu lagi, baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya. Ya udah, jadi kan kita kaget semua ya, langsung ada di dalam ruangan situ gitu. Kalau yang berita dari sana katanya dugaan hari pertama Teteh positif dan menggunakan aspat, itu sebenarnya seperti apa sih Teh, kok bisa hari pertama? Saya nggak mau membahas itu ya, karena itu kan itu semua masih praduga gitu ya, itu semua masih praduga. Saya juga nggak mau memperpanjang gitu ya. Kalau itu. Oke, yang lain? Teh, berada di lingkungan Baik, saya juga harus mengundang satu lagi nih Pak Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam. Silahkan. Baik. Nah, kita tadi sudah ngobrol dengan Mbak Rensi nih Pak Awi. Masih sejauh pengalamannya dengan padepokannya Gatot ya. Nah, tapi yang kita ingin tanya ke pihak kepolisian adalah ini soal hasil uji lab juga dan penggeledahan. Memang ada beda tugas antara Mataram dan juga Polda Metro Jaya. Tapi yang Bapak ketahui soal uji lab misalnya itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak ya. Memang
kapan hari kami klarifikasi kembali ya setelah penetapan tersangka dari AGB ya. Dan hasil lab memang ada beberapa barang bukti ya yang positif mengandung metafetamin ya. Yang pertama ada satu plastik transparan begitu sekitar 9,7 gram, kemudian ada juga beberapa kapsul dan beberapa pil, kemudian ada juga sebuah plastik juga tapi sisa-sisa sabu dan positif juga. Itu hitungannya paket ya Pak ya? Iya, demikian. Terus kemudian yang terakhir itu ada 4 bong ya. Itu bekas pakai dan positif digunakan untuk nyabu ya. Dan barang bukti yang lainnya memang termasuk yang mendukung selama ini. Ada aluminium foil, kemudian ada alat timbang elektrik, betul Pak ya? Ada alat timbang elektrik. Nah, dari penemuan itu Pak, memang uji lab ada di BNN begitu ya, Pak Awit. Nah, ada penggeledahan lagi yang berlangsung kemarin soal berangkas Pak. Kalau kemarin memang secara teknis ada kekurangan ya, sehingga kita kembali. Kebetulan juga yang bersangkutan kemarin agak ada darah tingginya naik 170/100 sehingga beliaunya pusing-pusing. Akhirnya kita kembali istirahatkan, kita rawat. Kemudian tadi pagi sampai siang ada pemeriksaan tambahan di Polres Jaksel oleh penyidik Polda NTB. Dan sore tadi sekitar pukul 17.30 kita lakukan penggeledahan lagi di kediaman beliau. Dan tadi barusan kami kontak sama tim yang ada di sana. Satu berangkas sudah dibuka pukul 20.00 tadi sudah selesai. Oh, baru selesai tadi jam 8 ya Pak ya? Selesai. Apa sih Pak yang ditemukan? Ada 3 kotak yang diduga berisi kristal ya. Ini kristal apa Pak? Kristal apa maksudnya Pak? Ya, kristal bening seperti sabu. Ini yang kita harus perlu dicek. Oke, ini informasi terbaru Pak ya? Jadi dari berangkas yang sudah selesai digeledah pada pukul 20. Kemudian satu lagi, ini lagi tadi sekitar pukul 20 tadi tim menuju ke berangkas kedua untuk dilakukan pembukaan kembali. Masih diduga ya, masih diduga. Oke, ini masih diduga, tapi memang kalau memang bentuknya kristal diduga seperti sabu. Ini ada dalam berangkas yang kita lihat bersama yang pertama. Wow, itu beratnya belum diketahui Pak? Ya belum, masih kan barusan prosesnya. Tapi 3 kardus? Bukan 3 kotak. Oh, 3 kotak yang berisi kristal. Kita belum bisa sebutkan itu jenisnya apa? Jenis apa, beratnya berapa, karena memang baru aja. Baru aja. 30 menit yang lalu. Sepengalaman Anda, pernah tidak lihat benda kristal itu ada di sekitar Padepokan pada saat itu? Kalau saya ya itu tidak dibilang sabu ya. Tapi pernah lihat bentuknya seperti kristal gitu? Pokoknya pada saat saya hanya dibilang itu asmat. Asmat? Iya, asmat aja, dia nggak pernah bilang sabu sih sama saya. Ini jadi mengkhawatirkan juga ya Pak Awi, kita menunggu jenisnya. Tapi memang kalau memang pasti kepolisian sudah paham ini bentuknya apa. Tapi paling tidak yang sudah ditemukan adalah 3 kotak berisi kristal, belum tahu jenisnya apa. Ini yang dikeluarkan dari berangkas 1 milik Agathot di rumahnya di Pondok Pinang ya. Sementara yang satu lagi belum terbuka Pak? Ya belum, tadi kita kesini kan. Lama ya. Oke, baik. Oke, Mbak Renzi juga mungkin pernah punya melihat ini sebagai yang terselamatkan lah ya. Saya bilang, tapi gini, dari penggeledahan Pak, berarti Agathot terkena soal kepemilikan ya, betul ya? Lalu kemudian soal senjata, ini gimana Pak? Sudah ditemukan surat-surat izinnya atau memang ilegal? Sudah kita cek ya, dari Intelkam sudah ngecek langsung untuk database SNP yang ada di Polda Metro. Ternyata tidak terdatakan. Kemudian beliau juga langsung ngecek ke Mabes Polri, ternyata juga data tersebut tidak ada. Jadi ini senjata ilegal? Kita perkirakan demikian. Masih diduga. Ada 2 senjata ya Pak ya? Ada 2 senjata, 1 Glock tipe 26, kemudian yang kedua Walter kaliber 22. Wow, oke. Sesaat lagi kita akan kembali ya, sambil juga mendengarkan tadi testimoni dari Mbak Renzi Milano. Sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Mbak Renzi Milano dan juga Pak Awi Setiono. Pak Awi, saya ingin klarifikasi juga, tadi kan Anda bilang penggeledahan yang di rumah, barang buktinya itu negatif atau positif? Positif ya, tadi saya sampaikan pertama kali positif. Jadi tidak ada yang katakan negatif ya, itu semua positif ya, mengandung zat psikotropika ya, metfetamin ya, oke. Baik, saya ingin tanya ke Mbak Renzi. Mbak Renzi, setelah Anda lepas begitu ya, lalu kemudian adik Anda ya, Elma Teana masuk ke dalam Padepokan Agathot ini, Anda apa cerita yang paling atau perbedaan yang paling terasa? Perbedaan waktu adik saya ke sana sama keluarga itu cuek, komunikasinya nggak nyambung. Kalau kita nasehatin dia marah-marah, merasa dia tuh yang paling benar gitu. Jadi dia tuh paling nggak mau
orang yang diagungkan itu diomongin gitu loh. Oke, jadi Agatha diagungkan oleh Ahmad Yani pada saat itu ya? Ya, pokoknya bela banget gitu. Jadi saya sebagai keluarga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan pilihan hidup dia, yang mana yang terbaik buat dia ya udah dia jalankan aja. Oke. Tapi ya di saat setelah berlangsung hampir 9 tahun itu tiba-tiba dia ada bukan keinginan, tiba-tiba saya dapat kabar Emma udah nggak kesana lagi. Saya sampai nggak percaya. Oh masa sih, masa dengan 9 tahun gitu tiba-tiba dia ini. Ya saya juga nggak tahu ada konflik apa antara dia dan Naas sampai dia tiba-tiba meninggalkan Padepokan. Nah, dari selang 9 tahun itu Mbak Rensi pernah terima cerita Elma Tiana juga ditawarkan Asmat atau tadi? Bukannya cerita, malah Elma sendiri bilang ke orang tua saya bahwa itu Asmat. Oke. Asmat kok itu katanya gitu. Tapi mohon maaf, jadi ikut mencoba atau tidak? Mama saya terus terang dia sempat mencoba. Oke. Asmat katanya buat ngilangin apalah, sakit kepala atau apa, pokoknya yang mama saya ngomong ke saya seperti itu. Jadi ibu Anda juga pernah mencoba? Pernah mencoba, karena kepengen tahu. Oke. Dan Elma Tiana juga pernah mencobanya? Kalau mama saya dikasih coba, mama mungkin Elma enggak, gitu aja. Jadi hanya Anda yang menolak pada saat itu ya? Iya. Wow, nah ada cerita tidak rasanya seperti apa yang dirasakan oleh ibu Anda atau Elma? Saya biasa aja, nggak maksudnya ya sakit-sakit aja, nggak ada efek. Nggak ada efek kepada sakitnya? Nggak efek, ya sakit kepala, mama saya kan sering sakit kepala. Ya biasa aja, nggak ada sembuh, nggak ada apa ya gitu. Jadi nggak sembuh? Pengobatan lah, waktu itu bilangnya pengobatan. Berapa lama sempat berobat di... Mama saya nggak lama, cuma sekali itu aja pengen tahu. Lalu ketika Karena kan memang omongan konsumsi orang kan banyak yang begini-begini. Mama saya kan pengen membuktikan omongan orang. Ya pengen tahu lah gitu, istilahnya pengen, bukannya dia pemakai ikut-ikutan. Mama saya cuma pengen tahu apa sih yang secara awam itu, tidak tahu gitu. ya. Jadi awam tidak tahu. Nah kalau artinya merasa tertipu nggak pada saat itu? Ya kalau dengan kejadian ini ya, kalau ya merasa dibohongin gitu, berarti apa yang dia bilang itu Asmat yang menurut dia makanan jin itu yang ternyata itu sabu-sabu, ya semua merasa terbohongi lah. Oke, Pak Wi dengan cerita ini ya Pak, ya artinya kan ada mungkin penipuan juga ya. Kalau memang mau mengobati dengan cara seperti itu, apalagi ada seorang ibunya Mbak Rensi misalnya kan, orang tua begitu yang tadinya mau berobat, tapi ternyata kalau memang betul Asmat adalah sama dengan sabu, mohon maaf ya, artinya ada penipuan di situ. Seperti apa, delik apa saja Pak yang dikenakan kepada seorang Gatot? Kembali lagi Mbak ya, kita sebenarnya harus dari awal dulu apa kejadian per kejadian, case per case-nya ya. Jadi perbuatan pidananya juga harus dilihat dari situ juga. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Mbak Rensi ya, Mbak Rensi kan perlu pendalaman ya. Betul. Perlu pendalaman karena deliknya sendiri kan harus ada rangkaian kata-kata bohong. Itu harus kita bisa buktikan secara material ya. Tapi yang jelas kita sudah tak terbantahkan ya, bahwasanya yang barang bukti yang pertama kita lakukan penggeledahan itu positif sabu begitu. Positif sabu. Artinya apa saja Pak yang tindak pidananya kan jelas. Yang ditimpakan apa saja selain Gimana? Selain bukti narkoba, apa saja yang ditimpakan deliknya? Tentunya begini, terkait dengan kasus narkobanya sendiri yang kita ketemukan, termasuk malam ini pun nanti akan kita kirim semua ke sana, ke Polda NTB. Dugaan yang 3 kotak tadi dalam berangkas ya, 3 kotak kristal. Masih diduga ya, masih diduga. Karena memang kita juga sama-sama membantu ya, proses dilakukan oleh penyidik sana, kita membantu membackup karena wilayah kita. Kemudian terkait dengan kasus senjata api dan kepemilikan amunisi, ratusan amunisi itu tentunya kita yang akan melakukan penyidikan. Nanti di Treskrim Polda Metro Jaya, Resmob nanti akan melakukan penyidikan. Ini ancamannya seperti apa Pak? Ancaman hukumannya bahwasanya terkait dengan kepemilikan senpi dan amunisi ilegal ini, yang bersangkutan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara, penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Wow, ini untuk kepemilikan ilegal ya? Belum narkobanya? Betul. Ini hukuman binatangnya? Belum yang soal binatang? Dengan satwa yang dilindungi, yang bersangkutan dan melanggar pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Itu ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara. Baik Pak Wisnu, nanti sudah lengkap ya dijelaskan ya. Kita masih menunggu nanti hasil 3 kotak jenis kristal, tidak tahu jenisnya apa, dugaannya bentuknya masih kristal ya.
pembukaan berangkas yang kedua Ya, kita belum tahu laporan dari Oke, 3 lapangan. kotak itu diambil dari hasil penggeledahan berangkas oleh pihak kepolisian. Yang Yang pertama, ada 1 berangkas lagi Iya. yang belum dilihat ya. Iya. Baik Pak Wistinio, terima kasih. Mbak Rensi, terakhir Mbak bisa kasih moral message mungkin untuk teman-teman yang menjadi panutannya Pak Gatot gitu ya, apa mungkin silakan. Ya, dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya mungkin untuk teman-teman yang nggak berani buka suara atau Ya. teman-teman yang dulu merasa dikecewakan, ya mungkin ini udah jalannya Tuhan membukakan semua pintu persoalan ini yang selama ini teman-teman ngomong ke saya gitu kan, istilahnya kapan nih istilahnya kok dia tuh kayaknya bebas aja kayak gimana kayak gitu ya. Ini kan sudah terbuka jalannya jadi seperti itu ya. Saya berharap semoga kejadian ini benar-benar tidak akan terulang lagi ya kan, tutup buku lah udah, buka lembaran baru lagi. Untuk Teh Reza mungkin ada pesan sedikit. Ya, untuk Tereza juga saya kasihan karena di sini kan intinya ya jadi kayak korban lah ya. Saya berharap dengan kejadian ini dia akan bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya dan keluarga, lebih prioritaskan keluarga, bagaimana juga keluarga itu segala-galanya. Baik. Terima kasih Mbak Rensi Milano ya. Terima kasih Pak Wistinio. Kita masih lihat lagi Pak nanti tugas dari kepolisian yang sedang menyelesaikan ini ya dan membuka ini ya. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih Mbak Rensi. Dan ini jadi akhirnya jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di hari Senin dan selamat berakhir pekan. Selamat malam.